Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian di rumah. Siapa sih yang nggak pernah berbohong di sini? Pasti kita semua pernah berbohong, maupun itu bohong kebaikan atau bohong keburukan. Namun kita tidak tahu kalau berbohong itu tidak baik. Maka dari itu tema hari ini adalah tak ada kebohongan yang sempurna. Nah, makanya sebelum kita mulai pembahasan, tidak ada kebohongan yang sempurna. Iya, tidak ada. Pasti akan ketahuan juga. Pasti bakal ketahuan juga gitu. Makanya sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Silahkan. Baiklah, yang pertama kita ke Ustadz Maulana nih. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Tunggu dulu. Apa aku berbohong ya kalau aku baik? Padahal aku lagi ada masalah. Oh, lagi tidak baik-baik saja ya Ustadz? Iya. Iya, tapi kayaknya kelihatan sih bahagia itu baik-baik terus sih. Amin. Alhamdulillah. Karena Allah berada dalam prasangka hambanya. Masya Allah. Dan Masya kita Allah. tetap optimis dan baik sangka. Nah, gitu dia yang paling penting. Tapi Iya. nih, Ustadz, tidak sedikit orang yang berbohong dan menganggap bohong adalah dosa kecil saja. Ya. Tapi apakah benar jika orang yang berbohong dan menganggap hanya dosa kecil akan menjadi dosa besar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oh, baik. Izin saya sipah dan sasab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kaulan sadida, berkata yang benar tapi diawali dengan man kana yu'minu wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, diperintahkan untuk berkata benar. Ingat, jangan pernah ada dusta, jangan pernah ada kebohongan. Karena mohon maaf, jangan pernah memandang remeh atau memandang kecil kebohongan yang kecil. Kenapa? Karena kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Sekecil apapun, bohong tetap dosa. Sekali lagi, sekecil apapun, bohong itu tetap dosa. Ingat, jangan pernah meremehkan dosa. Ketika orang meremehkan dosa, maka tidak ada dosa kecil, semua akan jadi besar ketika dosa itu diremehkan. Maka ketika kata-kata bersifat berbohong itu adalah biasa aja, kecil-kecil ini kok biasa aja. Oh, mohon maaf. Ketika timbul kalimat-kalimat itu, perasaan seperti itu, maka dalam hal ini itu pertanda kita sudah memiliki sifat buruk dan maaf, itu termasuk terkutuk. Karena kenapa? Terkutuknya karena perbuatannya menyalahi fitrah, menyalahi kehendak agama, menyalahi kehendak Allah untuk mendapatkan hidayah. Maaf, manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Ya. Bahkan ketika timbul kebohongan, yang berikutnya nauzubillah summa nauzubillah, takutnya dicap sebagai pembohong. Itu, jangan pernah meremehkan kebohongan. Bahkan Nabi menganjurkan jangan sampai berbohong meskipun dalam bercanda. Jadi hati-hati, berbohong dalam bercanda pun tidak boleh. Ayah saya itu, ibu saya itu, ini kadang-kala ya, supaya orang tertawa sehingga mengambil kalimat-kalimat kebohongan. Ini hati-hati, jangan sampai nanti kita dicap pembohong dan sehingga kita tidak dipercaya. Ini bahayanya kalau memandang remeh yang namanya kebohongan. Bahkan yang persoalan kecil pun ada ayam datang ayam, ternyata tidak ada makanan. Itu termasuk kebohongan. Ya. Itu termasuk kebohongan. Maka induk perkara buruk adalah bohong. Sekali lagi, induk perkara buruk adalah bohong. Dan ketahuilah, sebenarnya ketika engkau berbohong, yang kau bohongi bukan orang lain, tapi sebenarnya yang kau bohongi adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena pada saat engkau berbohong, pasti engkau tahu, aku lagi berbohong. Berarti sebenarnya pada hakikatnya ketika orang berbohong,
yang dibohongi adalah dirinya sendiri. Masya Allah. Bahkan kita dengan hewan pun nggak boleh berbohong. Kayak Kepada siapapun. mancing siapapun itu ya. Kepada siapapun. Karena itu merupakan sifat yang tidak baik dan terkutuk. Tidak terpuji. Masya Allah. Dikutuk. Dikutuk. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terus ya Ustazah Syifa ya. Iya, Bagaimana hukumnya ketika seseorang berbohong kepada temannya agar temannya tidak marah? Itu penjelasan seperti apa? Mohon dijelaskan. Sering nih sama teman gitu ya. Izin ya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, jamaah Islam itu indah di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berbohong terhadap teman kita, kerabat kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita. Padahal sebagai sesama muslim dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, muslim yang baik itu adalah ketika dia bisa menjaga lisan dan tangannya untuk menyakiti muslim yang lainnya. Jadi ternyata menyakiti sesama muslim, sesama sahabat, kerabat, teman bukan hanya dari perbuatan, tapi dari ucapan itu juga bisa menyakiti. Di antaranya adalah dengan berbohong. Jadi jangan sampai kalaupun kita sedang main, bergaul, kita berbohong yang itu akhirnya jadi hobi. Karena banyak orang ini bohong bukan karena ketika genting saja, tapi sudah kebiasaan. Orang-orang yang tumbuh dengan kebohongan, maka apapun yang dia lakukan sungguhnya itu akan berjalan dengan kebohongan juga. Jadi yang keluar dari lisan itu asalnya adalah dari qalb, hati. Orang yang keluar dari lisannya baik, maka hatinya juga baik. Tapi kalau dari lisannya tidak baik, sudah dipastikan yang keluar dari hatinya juga tidak baik. Karena jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebohongan itu bikin kita gelisah, nggak tenang. Ya, seperti gitu ya. Kebohongan itu menggelisahkan. Menggelisahkan, mau tidur nggak tenang, mau makan nggak nafsu, ya mikir yang lain itu nggak ada yang bisa fokus. Kenapa? Karena kita bohong sama orang lain, sama teman kita sendiri. Teman kita nanya, kamu bisa nggak bantu aku? Aku lagi susah nih, ya. Dia bilang, aku nggak punya duit. Harusnya jangan bilang nggak punya duit, tapi aku punya duit ya, nggak bisa ngutangin, tetapi duit aku sudah dipetakan kepada jalur masing-masing yang harus dipenuhi. Nggak bisa untuk dipinjemin. Biasanya kalau ada orang ngutang begini nih, gitu kan. Atau teman kita nanya, gue pakai baju ini, ganteng nggak? Padahal dalam hatinya, jelek banget loh aslinya gitu. Tapi kita bilang ya, oh ganteng kok, ganteng. Itu untuk menjaga hatinya. Sebenarnya bohong seperti ini diperbolehkan, tapi jangan berlebihan. Untuk sekedar menjaga perasaan dan hatinya, kita juga jangan sampai berbohong yang kelewat batas, apalagi sampai hoax, gitu ya. Cukup kalau dia tanya bagus nggak? Alhamdulillah, insya Allah bagus. Semua yang Allah berikan pasti sudah bagus, gitu. Jangan kita bilang terlalu ganteng ataupun jelek dan lain sebagainya. Jadi dalam Minhajul Yakin dikatakan bahwa ketika kita berucap, bergaul dengan seseorang, jangan sampai lisan kita penuh kebohongan dan penuh menyakiti orang lain. Pertama yang harus dilakukan, kalau kita berbicara memang nggak mungkin manusia nggak berbicara. Sesama manusia berbicara tetapi mengutamakan yang baik dibanding kerusakan atau kemafsadatan. Jadi daripada menyakiti orang lain, cukup bicara kita yang baik-baik saja. Yang kedua, berbicaralah sesuai kondisi dan waktu yang sedang kita hadapi. Jangan kondisinya seperti ini yang diomongin yang lainnya. Lagi jenguk orang sakit, kamu sakit ya? Iya. Biasanya kalau sakit gini nih umurnya nggak lama, 5 hari lagi pasti meninggal. Nah ini nggak sesuai kondisinya karena menyakiti hati orang lain. Yang ketiga adalah ketika kita berbicara jangan berlebih-lebihan, apalagi itu mengandung unsur kebohongan. Sehingga bukan hanya menyakiti orang yang mendengarnya, tetapi juga bikin kita tidak tenang secara kesehatan dan mental. Dan yang keempat adalah berbicaralah dengan cara yang pantas dan tidak dibuat-buat. Itu dikatakan dalam Minhajul Yakin ketika kita berbicara dengan siapapun, baik itu teman maupun kerabat kita. Dan kebaikan itu fa'inna sidqa tuma'ninah, bikin kita tenang. Tetapi fa'innal kadhiba ribah, itu membuat kita gelisah dan hati kita selalu gundah. Tapi kalau kita berkata, ganteng banget, padahal dia enggak. Padahal enggak ya. Ya tapi sekedarnya aja. Tapi kalau terlalu dipuji-puji, ganteng banget loh, kamu
kamu ngalahin artis Korea dan lain sebagainya nih. Nah, itu kan bohong ya. Iya, bohong. Terlalu hoax gitu. Lebih jelas bohongnya. Lebih jelas gitu. Cukup alhamdulillah, Masya Allah ganteng deh. Alhamdulillah, insya Allah ganteng. Karena kan yang diberi sama Allah itu kan semua merupakan kebaikan. Iya, betul. Dan Tapi juga katanya tuh kalau pujian ya, meskipun orang itu tahu kalau kita Bohong, bohong, itu tetap nggak senang masalah. aja. Benar. Tetap masuk. Benar, Begitu benar. juga dengan hinaan. Hinaan Betul, itu meskipun betul. tidak benar, tetap menyakitin perasaan orang. Nah itu, Masya makanya Allah. tetap memuji tapi dengan kalimat Betul, thayyibah kembalikan Masya Allah. kepada Allah. Masya Sewajarnya. Allah. Sewajarnya, iya. Benar-benar. Terima kasih Ustazah Syifa. Sama-sama. Nah, ini kita ke Ustaz Syam nih. Ustaz, Iya, siap. apakah benar jika ada orang yang berbohong adalah salah satu ciri-ciri orang munafik seperti orang yang selalu berbohong atau berjanji tapi tidak ditepati? Itu seperti apa Ustaz Syam? Subhanallah. Silakan. Tapi guruku Ustaz Syifa, Ustaz Maulana, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, ayatul munafik thalath. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang munafik, alamat-alamat orang munafik. Jadi kalau ada orang munafik itu ciri-cirinya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara maka akan mengandung unsur kebohongan di dalamnya. Langsung nomor 1. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka berjanji itu mereka mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Ketika mereka diberikan amanah, ketika mereka dipercaya akan sesuatu, maka mereka akan khanah, berkhianat. Maka ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Apa kalau ditanyakan tadi sama Tekurian, apakah seperti orang yang mengingkari janjinya itu adalah ciri orang munafik? Betul. Kenapa ada hubungan antara mengingkari janji dengan kebohongan? Biasanya orang mengingkari janji adalah dengan alasan-alasan dan tentu saja alasannya itu biasanya mengandung unsur kebohongan. Begitu pula dengan orang yang berkhianat. Kenapa kok kamu mengkhianati amanah ini? Amanah itu kan dari kata aman. Aman itu kalau kita menitipkan sesuatu kepadanya kita merasa aman. Ya, kita nitipin sepatu sama dia, kita nitipin sesuatu untuk dia, harta sama dia. Nitip dulu bentar ya, nitip rumah ya. Kami mau berangkat haji misalnya, kami mau berangkat umroh, nitip sama tetangga. Kita nitip sama tetangga untuk dilihatin rumahnya, kita merasa aman. Makanya amanah disebut amanah. Ya, khana, mereka berkhianat. Oh, tahu-tahu ternyata yang dititipin ini tidak menjaganya dengan baik. Pasti mereka akan mencari alasan, maaf kemarin tuh saya harus keluar kota, maaf saya kemarin tuh harus ini, itu adalah kebohongan-kebohongan. Makanya disebut berkesinambungan, bersambung semua itu antara bohong dengan ingkar janji, dengan berkhianat. Kenapa? Karena semuanya bermula daripada mulut ini atau lisan ini. Makanya kata ulama, seandainya ada di antara bagian tubuh ini yang paling pantas untuk dikurung dan dipenjara adalah mulut ini atau lisan ini. Kenapa? Yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah daripada lisan seseorang. Membuat skenario-skenario, membuat kebohongan-kebohongan, akhirnya menipu orang lain, akhirnya menjerumuskan orang lain di dalam kesengsaraan. Maka berhati-hatilah ketika Nabi SAW menyampaikan ciri-cirinya. Menyampaikan ciri-ciri ini bukan berarti kita tiba-tiba langsung teringat, wih tetangga saya banget itu Ustaz, wih keluarga saya banget itu Ustaz. Tidak, tapi kita menjaga diri kita untuk tidak termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Jangan tiba-tiba ada orang yang berbohong, munafik lu. Jangan tiba-tiba ada orang yang berkhianat, misalnya orang munafik ini, orang munafik itu asfala minan nar, itu orang yang paling dangkal nerakanya, orang yang paling jauh nerakanya. Tidak, orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW itu adalah orang-orang pada zaman Rasulullah. Kalau sekarang kita nggak boleh serta-merta menyatakan orang itu munafik, tapi kita hanya melihat daripada ciri-cirinya. Kalau ada sifat seperti ini, maka berhati-hati terhadap orang tersebut. Kalaupun ada ciri-ciri itu terhadap diri kita, maka sudah seyogyanya kita membersihkan atau memperbaiki diri kita. Wallahu ta'ala alam. Halo, assalamualaikum. Oh iya, sayang kamu masak. Waduh, enak banget pas itu. Itu Ricis ya? Ya udah tunggu pulang ya. Assalamualaikum. Ricis. Udah tutup Ustaz. Ya. Emang kenapa? Ricis masak Ustaz. Wow. Jadi gimana kalau Ricis masak? Enak gak? Ya mau gimana ya Ustaz ya.
Bingung Jo. Bingung saya jawabnya. Aduh, ditonton satu Indonesia. Ayo jujur, enak nggak masakannya? Aduh, ya udah. Saya sih nggak berani bohong ya Ustadz ya. Biar Ricis nanti saya juga nggak berani bohong. Tapi ya udah, mungkin setelah ini kita bahas lagi. Gimana? Berarti Ustadz? Ricis masakannya Enak atau enggak? Enak sih Ustadz. enak. Enak. Setelah yang satu ini ya, kita akan tahu apakah makanan Ricis itu enak atau tidak. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ayo, Saya aku suka bisa ngomong. masak ya. Lagi masak apa? Telepon lagi. Oke.